Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Minggu kemarin kita sudah membahas pengertian teks eksposisi, bahwa teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sebuah informasi. Adapun kompetensi dasar proses pembelajaran kita hari ini yaitu adalah 3.6. Isinya mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel, ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun materi pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuannya diharapkan setelah proses pembelajaran kalian dapat mengetahui struktur teks eksposisi, kemudian mengetahui kaidah kebahasaannya dan bisa menentukan struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tesis. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Sedangkan rangkaian argumen adalah berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Sedangkan penegasan ulang berisi perumusan kembali secara singkat atau bagian ini sering disebut dengan penutup atau kesimpulan. Di sini ada contoh teks eksposisi, judulnya Menjaga Lingkungan Hidup. Pada paragraf pertama itu dinamakan tesis. Kenapa dinamakan tesis? Karena ini adalah pengenalan isu oleh penulis mengenai kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam masyarakat. Itu adalah topik yang dibahas dan pengenalan masalah oleh penulis. Selanjutnya ada struktur yang kedua. Ini adalah bagian dari argumen, karena isinya adalah pendapat para penulis untuk menguatkan tesisnya atau menguatkan topik pembahasannya. Misalnya, di sini dalam argumen gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok. Itu adalah argumen atau berisi fakta-fakta dari penulis mengenai kebersihan. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara singkat atau bagian ini sering disebut penutup atau kesimpulan. Di sini, kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian biasanya di bagian penutup ada ajakan agar pembaca bisa menjaga lingkungan
di sekitarnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna. Proses pembentukan istilah dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, pemadatan atau penerjemahan. Contohnya, busway. Busway itu artinya menjadi jalur bus. 2. Penyerapan kata secara asing. Contohnya kamera menjadi kamera. Kamera itu dari bahasa Inggris, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, maka kamera. Ketiga, gabungan penerjemahan dan penyerapan. Contohnya subdivision menjadi subbagian. B. Adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina, kata benda, dan dapat bergabung dengan kata lain, kata lebih dan sangat. Contohnya hangat, padat, keras, baik, tepat, lunak. C. Afiksasi. Afiksasi merupakan penimbuhan, adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan, prefik, sisipan, infik, akhiran, sufik, dan imbuhan yang terdiri dari atas 2 unsur baik di depan dan di belakang. Di sini ada contoh prefik. Contoh prefik adalah ber, men, se, per, pe, dan ter. Contohnya bermain, menyapu. Kemudian ada cara penulisan sisipan L, R, dan M. Contohnya genderang, gerigi. Kemudian ada sufik. Sufik itu akhiran, ada an, kan, i. Kemudian ada contoh konfik. Konfik ini adalah gabungan di awal atau di akhir. Contohnya kean, pean, dan beran. D. Verba dalam teks eksposisi. Verba adalah kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan, atau disebut juga dengan kata kerja. Verba dibagi menjadi 2, yaitu verba dasar dan verba turunan. Verba dasar adalah verba yang tidak memiliki kata imbuhan, sedangkan verba turunan dia sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya verba dasar adalah baca. Sedangkan apabila sudah disisipkan jadinya membaca. Sapu. Itu adalah verba dasarnya. Sedangkan kalau sudah disisipkan menjadi verba turunan, menyapu. E. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa. F. Konjungsi dalam teks eksposisi. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi antar kalimat sebagai berikut. Ada pertentangan, contohnya akan, tetapi, biarpun, demikian, sekalipun. Ada konjungsi waktu, kemudian, sesudah itu. Konjungsi penambahan, lagi pula, selain itu. Konjungsi pembalikan, sebaliknya. Konjungsi keadaan, sesungguhnya. Konjungsi penguatan, malahan, bahkan. Konjungsi konsekuen. Adapun konjungsi subkoordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. 1 klausa sebagai induk kalimat, 1 klausa sebagai anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan induk kalimat.
Contoh konjungsinya ada konjungsi waktu, sejak, semenjak, konjungsi syarat, jikalau, asalkan, konjungsi pengandaian, andaikan, seandainya, konjungsi tujuan, agar, supaya, konjungsi konsensif, biarpun, meskipun, konjungsi perbandingan, seolah-olah, seperti, sebagai. Tujuh, konjungsi sebab, karena, sebab, oleh karena. 8, konjungsi hasil, sehingga, sampai, makanya. 9, konjungsi alat, dengan, tanpa. 10, konjungsi komplementasi, bahwa. 11, konjungsi atributif, yang. 12, konjungsi perbandingan, sama dengan, lebih daripada. Itu adalah konjungsi atau kata hubung yang biasanya digunakan dalam teks eksposisi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa paham dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan. Sampai jumpa di proses pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, belajar di rumah, selalu jaga kesehatan.